Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra dengan NIM 16022240029. Baik, kali ini saya akan mentutorialkan langkah-langkah membuat gedung sekolah luas 5.000 meter persegi dengan menggunakan aplikasi Revit 2025. Oke, kita klik Revitnya, aplikasi Revitnya kita klik, tunggu sebentar. Tampilan awal seperti ini, lalu kita new model, klik new model ini ya. Nah, klik, lalu ada template file, kita ganti template filenya menjadi arsitektur template org saja. Oke, bentar. Nah, jadi tampilan template arsitektur ini begini. Kita geser ke kanan karena bangunan kita lebih besar ya. Kita ubah unitnya, klik UN di keyboard, lalu lengthnya ini kita ganti satuannya pakai senti karena kita pakainya senti ya, jadi dirubah ke senti. Unit simbolnya ke cm, lalu oke. Terus kita ini fokusnya ke arsitektur, jadi create dulu, klik create, tarik. Nah, habis ini kita copy ke bawah dengan jarak 800, kasih jarak 200. Nah, habis ini kita klik print yang ketiga, lalu kita ke array, numbernya kita ganti ke 6. Grup N nya jangan dicentang ya. Numbernya kita ke 5, numbernya kita ganti ke 5, berubah ya. Kita kasih jarak 800. Nah, jadi kita nge-copy sendiri itu. Kita tambah. Nah, lalu kita klik create lagi. Habis itu kita tarik ke bawah. Ini harus simetris ya, benar-benar lurus. Kita copy 700 cm ya. Copy lagi 200 cm. Bentar ya, ada kendala sedikit. Kita copy 700. Copy lagi 200. Habis ini kita klik array, numbernya kita ganti 5. Grupnya ini jangan dicentang ya. Kita kasih jarak 800. Ternyata kurang, kita copy lagi 800 lagi. Klik array, numbernya kita ganti 6, kasih jarak 800. Baik, bentar, tidak simetris ya. Kita ulang.
klik array lagi, nomornya 6. Oke, kita ini lagi menentukan jarak ya, supaya agar mencapai 10.000. Oke, sudah segini saja grid-nya persegi kotak. Nah, habis ini kita ke tembok ya, kita bikin dinding, lalu kita dindingnya pakai ukuran well pattern 25. Nah, lalu garis-garis aja yang kita mau bangun, yang kita mau dibuat denanya. Kita klik-klik saja apa yang kita inginkan, kita garis ya dindingnya. Bentar, kita ukur dulu, tentukan jarak. Apakah benar 10.000? Bener ya, 10.000. Jadi 10.000 cm menjadi 100 meter. Sininya 5.000. Oke, sesuai ya. Jadi 5.000 meter persegi sesuai 100 kali 50 meter. Jadi di sentinya 10.000 dikali 5.000. Oke, sesuai. Habis ini kita lanjut dinding ya, membuat dinding ini. Kita fokusnya arsitektur, membuat dinding. Mana aja ya. Jadi yang kita inginkan tuh harus kita garis-garis ya, bikin dinding dulu biar kelihatannya enak. Nanti kalau kalau membersihkan ruang-ruang, nanti ditarik-tarik aja gridnya. Nah, lalu kita tarik lagi untuk membuat ruangan kelas. Tarik lagi. Ini harus tarik menarik harus simetris ya, harus benar-benar lurus. Tarik lagi. Kelebihan nih. Bentar. Tarik lagi karena kelebihan. Ini tuh yang 200 itu buat luang ya, luang ini aja, luang depan kelas lah. Ini nanti saya akan bikin toiletnya di pojok ya, pojok sebelah kiri toilet laki-laki dan pojok sebelah kanan ada toilet perempuan. Bentar, ini kelebihan ya dindingnya. Diklik-klik saja untuk membuat dinding. Lihatin saja teman-teman ya.
karena di sini saya lagi tahap membuat dinding, membuat persegi U ya, atau nanti ada cara cepatnya agar gak terlalu lama untuk membuat dinding. Nah, habis ini kita ke array, klik dulu ke array, hitung dulu ada berapa, nomornya kita ganti 5, lalu kita kasih jarak 800. Tuh, jadi cepet ya kopinya. Kita klik array lagi, klik bagian situ, kasih jarak 800, ulang, dikasih number 4, dikasih jarak 800, klik OK. Lanjut tahap yang lainnya, klik array lagi, numbernya kita ganti 5, kasih jarak 800 lagi, karena ruang ini 8x7 ya teman-teman. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 8x8, ada yang 8x7. Nah, kita kasih jarak lagi 800. Nah, oke. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5. Nah, klik array lagi, nomornya kita ganti 25. Jadi sesuaikan nomor ini apa yang kita mau ya untuk kopinya. Tuh kurang, jadi kita copy lagi. Tuh, klik array, lalu nomornya kita ganti 6, kasih jarak 800, sesuaikan saja ya apa yang kita mau, sesuaikan. Ini cara dasarnya ya teman-teman. Jadi grid-grid yang di tengah ini nanti ditarikin supaya agak ada ruas lah gitu. Garis-garis itu cuma di grid aja, tarik-tarik aja nanti. Lalu habis ini kita ke 3D dulu. Tuh, jadi tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kita 3D dulu. Tuh, mantap lah. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke ini, bikin toilet dulu ya. Kita kasih ruas jarak 25 ya. Kita kasih jarak 25, hitung secara manual saja biar enak nentuinnya. Kita kasih jarak 250, 200. Nah, habis ini kita ukur ya, menentukan jarak. Klik saja dari garis ke garis. Oke, sesuai ya. Oke. Lanjut. Habis ini kita memotong dinding yang tertutup ya, agar biar ada akses keluar masuk. Oh, tidak bisa, jadi harus dihapus semua ini. Tidak bisa juga ya, emang harus dihapus ya. Hapus dulu dindingnya, lalu kita ke file,
bikin dinding lagi. Habis ini kita klik dulu ingin mengcopy ruas 8 ini ya. 8 bagi 4 berarti lalu kita kasih ruas 200. Kita klik array lagi, numbernya kita ganti 4, kita kasih jarak 200. Oke, ini lagi proses pembikinan toilet ya. Klik dulu kayak tadi 250. Lalu ruasnya kita kasih 200. Oke. Lanjut ke array lah. Klik dulu. Lalu kita array. Numbernya kita ganti 4, kita kasih jarak 200. Lanjut kayak yang tadi. Jadi tampilnya kayak gini ya. Jadi kotak-kotak itu kelas, ada musola, ada kelas tuh. Jadi kita ke 3D-in begini tuh. Apa yang kita buat yang tadi itu udah begini ya teman-teman. Lanjut, kita ini fokus ke arsitektur ya. Kita membuat pintu. Jadi ukur yang paling besar di Revit-nya. Kita membuat pintu kelas, kita bikin pintu 2 supaya simetris ya. Oke. Lanjut tahap yang lainnya. Ini prosesnya kayak yang tadi ya, pemasangan pintu, prosesnya sama, harus kita sejajarin. Nah, kita ke tengah saja, taruh ke tengah, pas pojok tengah sini ya. Kita klik. Jadi kita tentuin mana yang cocok pasang pintu ini. Tentuin sendiri aja. Nanti rencana jendela kita pakai 3 aja. Intinya pemasangan pintu tetap sama ya, yang penting presisi dan simetris, ukur-ukurnya sejajar. Agak sulit
Oke, diklik, langsung kita lanjut. Tuh langsung otomatis ya dikliknya. Tuh, jadi sudah ya teman-teman, pemasangan pintu kelas dan pintu musola dan sebagainya. Tuh kita ke 3D-in tuh begini ya, tuh untuk tampilannya, untuk tampak-tampaknya begini udah kelihatan. Ingat, kita fokus ke arsitektur, bikin pintu toilet ya teman-teman, ukuran 910 kali 21. Nah, lanjut kita naruhin pintu toilet ya. Tuh. Klik spasi supaya membalik. Klik spasi ya teman-teman supaya berlawanan. Tuh, klik oke, lalu klik lagi, tetap sama pemasangan pintu, cuma beda model pintunya. Tadi pintu 2, sekarang pintu 1 untuk model toilet. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, dibikin sedang saja untuk pintu toilet. Spasi. Tuh, sudah terbuat ya teman-teman toilet. Kita 3D-in lagi, lihat tuh, kelihatan pintunya kan. Jadi intinya mah sudah ada tampak-tampak, sudah ada penampilan-penampilan, sudah mending ya dilihat. Tinggal kita bikin window, yaitu jendela, dengan ukuran kita pakai 1360 ya, kali 120/10. Nah, kita pemasangan jendela ini harus presisi ya, harus sama-sama ukurannya, harus sama-sama. Kita pakai jendela 3 saja karena direncana ingin dibikin AC, ditaruhin AC, jadi biar enggak terlalu keluarlah angin-anginnya, cuma untuk biar enggak ngap saja. Kita taruh jendela 3, di belakang 2, di depan 1. Ini ukuran jendela cukup besar ya, panjang. Nah, di depan 1. Nah, harus presisi, harus di tengah-tengah biar enak. Nah, lanjut tahap yang lainnya, pemasangan jendela. Ini lagi pemasangan jendela musola ya teman-teman. Lanjut
mencari titik simetris ya, harus sejajar dengan lawan-lawan yang lain. Klik. Nah, lanjut tahap yang lainnya. Jadi ini pemasangan jendela harus sama-sama ya dengan kelas yang lainnya, kelas ruangan-ruangan yang lainnya harus pemasangan jendelanya sama. Seperti itu. Klik-klik sih. Kita ke 3D-in ya untuk melihat tampak-tampak sementara. Tuh, udah kelihatan ya tampak-tampak jendela dan pintu. Kita 3D-in. Nah, lihat kan. Lanjut. Nanti untuk grid-grid yang di tengah ini ditarik-tarikin saja ya, biar rapi kelihatannya. Nah, lalu kita save dulu. Kita save project tubes. Nah, jadi gini ya teman-teman. Tuh, sudah jadi. Sudah kita kasih keterangan. Kita ke 3D-in. Nah, tuh jadi kelihatannya cocok banget, sudah ada tampak dan tampilannya. Kita putar. Tuh, sudah ada tampak-tampaknya ya. Sudah kelihatan untuk desain gedung sekolah ini ya. Tuh. Ini lantai 1 ya teman-teman. Saya membuat gedung sekolah ini lantai 1. Baik, segitu saja. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.